Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2428 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai ayat ke-48. Di bawah perikop, siapa yang terbesar di antara para murid? Demikian firman Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika para murid bertengkar karena mereka saling klaim bahwa merekalah orang yang paling berjasa dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Ada yang merasa paling senior. Siapa dia? Simon Petrus. Dia adalah murid yang dipanggil pertama kali. Saudara, Simon Petrus mungkin dia merasa, oh saya paling senior, jadi saya yang nantinya upahnya lebih banyak, nantinya saya yang lebih di atas kalian, karena selama bersama-sama dia yang paling senior. Atau Yohanes ini juga mengklaim bahwa dialah murid yang paling dekat, yang paling disayang, yang paling dikasihi oleh Yesus. Matius juga tidak mau kalah. Dia merasa, oh dia adalah murid yang paling kaya karena mantan pemungut cukai. Simon orang Selot juga tidak mau kalah. Simon orang Selot ini dari kelompok Selot yang dikenal dengan kelompok yang berjuang untuk kemerdekaan Israel. Jadi kemana-mana bawa pisau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon orang Selot ini mengklaim dia yang paling berani. Atau Yudas Iskariot, dia merasa dia adalah orang yang paling penting dalam pelayanan karena dia yang pegang uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka para murid saling bertengkar, saling klaim bahwa mereka lah orang yang paling penting, yang paling berjasa dalam pelayanan bersama-sama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Di dalam pelayanan, jangan merasa paling berjasa, jangan merasa saudara paling senior dalam pelayanan itu, atau karena saudara yang pegang uang dalam pelayanan dan saudara mulai merasa bahwa saudara orang paling berjasa, paling penting karena saudara paling sibuk dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16 di bawah perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, di mana ada seorang tuan yang sedang mencari pekerja. Dia pergi ke pasar untuk mencari pekerja. Jam 9 dia dapat orang dengan sepakat upah yang akan dia terima sebesar 1 dinar. 1 dinar ini upah kerja harian. Kalau sekarang 100.000, taruhlah seperti itu.
Jadi dengan sepakat 1 dinar, 100.000. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya Tuhan ini melihat bahwa orang yang bekerja jam 9 ini masih kurang. Dia pergi lagi ke pasar untuk mencari orang yang tidak bekerja, untuk dia rekrut untuk menjadi pekerja di jam 12. Dengan upah sama 1 dinar. Saudara, Tuhan ini sekali lagi dia melihat bahwa tenaganya masih kurang. Makanya dia pergi keluar dan dapatlah orang dengan sepakat bekerja jam 3 sampai selesai dengan upah harian 1 dinar. Nah, dia melihat lagi bahwa tenaganya masih kurang. Dia keluar lagi, dia mencari orang dan di jam 5 dia mendapati ada orang-orang yang tidak bekerja, lalu dia rekrut. Ayo bekerja di kebun anggurku dengan upah harian 1 dinar. Nah, saudara, menarik. Semua orang bekerja dengan janji upah 1 dinar. Nah, karena itu sudah jam 5, sebentar lagi jam 6 sudah mau gelap, jadi sudah selesai pekerjaan mereka, kumpullah mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang mendapat upah yang pertama kali, orang yang dipanggil paling terakhir. Yang dipanggil dan direkrut jam 5 sore. Saudara, dia mendapat upah 1 dinar. Lalu jam 9, jam 12, jam 3 mereka berpikir bahwa wah, ini saja hanya 1 jam dia bekerja, dia dapat 1 dinar. Apalagi kita dari siang, dari pagi pasti lebih banyak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata mereka kecewa. Karena apa? Karena yang mereka dapatkan semua 1 dinar. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan itu, kalau kita dapat melihat, di sana bicara tentang senioritas, tentang jasa yang mereka lakukan. Karena ini bicara hitungan jam bekerja, saudara. Dari jam 9, jam 12, jam 3 sore, ya tentunya tidak sama dengan orang yang hanya bekerja jam 5, jam 6 selesai, 1 jam sudah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa bicara tentang upah itu sama. Mau saudara senior, mau saudara jemaatnya banyak, mau saudara jemaatnya sedikit, di mata Tuhan upah kita sama, 1 dinar. Jadi jangan merasa paling senior, paling berjasa, paling penting dalam pelayanan. Kita semua upahnya sama. Amin. Saudara dapat juga melihat dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat 28 dengan cerita yang sama. Di sana bicara tentang ibu Yakobus dan Yohanes yang terang-terangan meminta kepada Yesus supaya anak-anaknya mendapat kedudukan yang tinggi nanti kelak dalam kerajaan Allah. Matius 20 ayatnya yang ke-23, Tuhan Yesus menjawab permintaan dari Salome yang adalah ibu dari Yakobus dan Yohanes. Ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memberikan posisi kedudukan siapa yang berhak duduk di sebelah kiri kanan Yesus, yang berhak memberikannya itu adalah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selama kita ada di dunia ini, kerjakanlah bagian kita. Amin. Saya percaya semua kita akan mendapat upah yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menjadi yang terbesar, yang harus saudara lakukan sekarang, yang pertama ayat 48, perhatikan Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 48. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Yang pertama saudara kita belajar, layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih tanpa pandang
bulu. Amin. Ada berapa banyak orang kecewa ketika ternyata dalam pelayanan dia ditugaskan untuk melayani anak-anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ekspektasinya dia mau melayani, baik itu kaum muda ataupun mereka yang dewasa, yang sudah berkeluarga. Yang ada dalam pikirannya orang yang bisa konsentrasi, fokus dalam mendengarkan firman Tuhan yang dia sampaikan. Saudara, kalau anak-anak ini kan agak-agak susah ini kita mau ajar, mereka masih dalam kehidupan dunia, mereka masih bermain dan sebagainya. Sehingga orang yang tadinya punya ekspektasi mau melayani kaum dewasa, tapi ditugaskan melayani anak-anak, jadi kecewa, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih tanpa pandang bulu. Apapun jenis pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, layani dengan sukacita. Amin. Saudara, firman Tuhan ini jelas, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dapat kepercayaan untuk melayani anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, lansia, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, layani dengan kasih. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk melayani, jangan pilih-pilih pelayanan. Kerjakan pelayanan itu dengan sebaik mungkin. Baik pelayanan sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa atau lansia, kerjakan, lakukan itu semua dengan kasih. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita mengerjakan pelayanan dengan rasa cinta, oh haleluya. Saudara, Tuhan senang dan Tuhan akan berkati pakai saudara dengan luar biasa. Amin. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa sekarang ini. Dimulai pelayanan mereka mulai dari anak sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pilih-pilih pelayanan. Kerjakan. Kalau Tuhan mau saudara ada di tempat itu, kerjakan semaksimal mungkin untuk Tuhan. Amin. Layani dengan kasih. Haleluya. Yang kedua saudara, kalau saudara mau menjadi yang terbesar nanti di dalam kerajaan sorga, kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini untuk Tuhan. Bukan untuk pendeta, bukan untuk diri kita sendiri, bukan. Tapi untuk Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk sinode, pendeta, gereja, saudara, bukan, tapi untuk Tuhan. Karena kalau saudara mengerjakan itu untuk manusia, biasanya saudara mengerjakan semuanya dengan tipu daya. Karena apa saudara? Karena saudara hanya mau mencoba menyenangkan manusia. Sebenarnya dalam hati saudara gak suka, gak sejahtera, gak ada damai sejahtera. Tapi karena saudara mau menyenangkan orang, saudara kerjakan pelayanan itu. Memang berjalan dengan baik, dengan lancar, tetapi Tuhan tidak menerima. Kenapa saudara? Karena yang Tuhan mau, kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Haleluya. Saudara, jadi lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, barang siapa mau menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Jadi kita harus memiliki hati hamba. Amin. Saudara, kalau hamba yang mengerjakan segala sesuatu dan berhasil, yang mendapat pujian itu bukan hamba, tetapi Tuhannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat
Dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 10 firman Tuhan berkata begini, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kembalikan pujian hormat kepada Tuhan. Amin. Saudara lihat firman Tuhan dalam Injil Lukas 17 ayat 10 di sana. Apapun yang kita kerjakan, lakukan, mau dia berhasil, sukses saudara, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kita harus mengatakan, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, walaupun hamba-hamba itu yang mengerjakan, sukses, berhasil, tetapi yang mendapat pujian adalah Tuannya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki hati hamba. Kalau kita sukses mengerjakan pelayanan, kita berhasil membuka pelayanan dan jemaat banyak, gereja terbangun dengan besar dan memiliki hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di bawah koordinasi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berkata seperti firman Tuhan dikatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Jadi kembalikan pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Kita harus memiliki hati hamba. Amin. Kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, kalau sudah mau menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan surga, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Perhatikan. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesuksesan satu pelayanan bukan masalah banyak atau sedikit orang yang kita layani, tapi bicara tentang kesetiaan. Amin. Ada berapa banyak orang yang saya jumpai yang mengaku dulu pendeta, dulunya majelis, tapi sekarang jadi penjahat, jadi pendekar. Banyak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita tetap setia. Amin. Tuhan mau kita tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput saudara dan saya. Tetaplah setia, kerjakan tugas pelayanan ini sampai akhir menutup mata. Amin. Tetap setia. Kalau dulu saudara dari kecil atau pemuda remaja saudara sudah terlibat dalam pelayanan, saudara terus kerjakan itu sampai Tuhan panggil kita. Amin. Kerjakan dengan setia. Kalau orang yang tidak setia dulu pelayanan, sekarang nggak pelayanan, nah itu nggak setia itu saudara. Apalagi sengaja menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan jadi Yunus, jangan lari dari panggilan, jangan lari dari pelayanan, bahaya. Bapak Ibu Saudara, lakukan dengan setia. Karena orang-orang yang setia pada akhirnya mereka akan mendapat upah dari Tuhan. Mereka akan menjadi terbesar dalam kerajaan sorga. Haleluya. Hari ini kita belajar siapa yang akan menjadi terbesar dalam kerajaan sorga. Yang pertama, mereka yang melayani satu dengan yang lain dengan kasih tanpa pandang bulu. Yang kedua, mereka yang mengerjakan pekerjaan ini untuk Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, terakhir, mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan ini dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka
dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.